kita kembali lagi di Pelita Podcast. Nah, di Pelita Podcast kali ini bareng aku Revina sebagai host, dan di sini kita di segmen Agritas selalu santuy bareng mahasiswa pertanian. Nah, kali ini dengan narasumber spesial kita ada Mbak Umi. Mungkin boleh perkenalan dulu Mbak Umi. Oh ya, halo ya, salam kenal Revina. Halo semuanya, aku Umi Fauzaro, kalian bisa panggil aku Umi. Aku dari mahasiswa Penyiaran dan Komunikasi Pertanian angkatan 2023 gitu. Nah, Mbak Umi gimana nih Mbak kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Revina sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak, dan banyak banget praktikum. Yes, gimana ya, udah jalannya seperti itu. Betul. Nah, teman-teman, di Agritas kali ini kita mau ngobrolin tentang Coursera. Nah, Coursera ini adalah program baru yang ada di program studi penyuluhan dan komunikasi di pertanian. Nah, Mbak Umi ini salah satu alumninya ya Mbak ya. Udah selesai ya Mbak ini. Betul sekali, aku udah pernah join programnya yang ada di Prodi PKP ini gitu. Nah, mungkin boleh dijelasin nggak sih Mbak, Coursera ini tuh apa sih sebenarnya? Oke, mungkin kita belajar dari yang kecil-kecil dulu kali ya. Coursera ini bisa dikatakan sebagai sebuah platform pembelajaran khusus bagi para mahasiswa UNS ya utamanya, untuk mereka bisa mendapatkan kesempatan belajar dengan tutor dari luar negeri, dari universitas-universitas yang top kayak Harvard, Cato University gitu, University of Toronto, bahkan mereka bisa dapat ilmunya langsung dari pengajar-pengajar mereka gitu. Jadi simpelnya ini lebih ke arah kayak pembelajaran mandiri dari mahasiswa menuju apa ya, kalau bisa dibilang kayak pengetahuan yang lebih luas seperti itu, menggunakan bahasa-bahasa yang mungkin jarang kita kenal, kayak bahasa Inggris, mungkin ada juga bahasa Jerman seperti itu. Berarti bahasanya tuh nggak cuma Inggris aja ya Mbak? Iya, ada beberapa bahasa, tapi kalau kita ya Inggris saja. Jujur kadang pada susah dipahami sendiri juga gitu. Nah, untuk di Coursera itu ada ketentuan tertentunya nggak sih Mbak, untuk kayak kita ikut program ini harus dari angkatan, apakah cuman boleh angkatan 2023 atau boleh semuanya? Apa juga apa boleh join? Oh, pertanyaan bagus banget ya. Kalau soal ketentuan udah pasti ada. Setiap prodi itu kan berbeda ketentuannya masing-masing. Kalau sekarang di PKP ini kan mungkin baru difokuskan untuk angkatan 2023-2024 ya mungkin ya. Tidak semua dari maba, mungkin baru bisa belajar dari cutting-cuttingnya dulu, fokus di perkuliahan yang ada di ruang kelas dulu, baru nanti bisa untuk menjalani perkuliahan di luar seperti itu. Ketentuan utamanya udah pasti harus punya akun SSO. Ya, itu. Untuk membuktikan kamu sebagai mahasiswa UNS gitu loh ya. Bukan penyusup gitu istilahnya. Betul. Selain itu Mbak, itu cuma akun SSO aja Mbak? Iya, bisa kayak gitu. Terus cepet-cepetan aja sih, kayak kamu udah misal dari prodi sudah ada informasi kayak Mbak, Mas, ayo siapa yang mau join Coursera, cepet-cepet daftar aja gitu. Itu berarti ada seleksinya atau memang udah langsung pasti keterima itu gimana? Itu mah rahasia prodi ya. Ya, kalau seleksi sepertinya tidak ada. Yang penting selama kuota masih terpenuhi, tentu kalian punya kesempatan untuk bisa join ke programnya itu. Nah, untuk kotanya sendiri apakah emang dari prodi kita tuh masih sedikit atau memang udah banyak nih Mbak? Ini kota Coursera dari angkatan Mbak UI. Oh ya, kalau dari angkatanku kemarin baru sekitar 4 orang yang tergabung dalam program ini. Mungkin karena angkatan sebelumnya, angkatan setelah kita bisa aja ini kuotanya meningkat terus gitu. Bisa meningkat ya Mbak? Bisa aja, jadi kayak peluang untuk ini tuh semakin terbuka lebar untuk semua mahasiswa PKP gitu dari angkatan berapapun. Nah, untuk tujuan utama dari program ini tuh sebetulnya itu apa sih Mbak? Tujuan utamanya? Tujuan utamanya kalau dari aku sendiri ya, Iya. mungkin aku menilai bahwa tujuan dari Coursera ini adalah memberikan pengalaman baru bagi mahasiswa itu sendiri. Jadi kalau biasanya kita kuliah di FP utamanya ya, kita masuk ruang kelas, kita duduk, kita dengerin dosen untuk ngobrol dan menceritakan, mengajar dan gitu-gitu kan mungkin basic kalau sama yang kita dengar. Tapi kalau di Coursera sendiri kita bisa mendapatkan pengalaman terbaru, kayak misalkan kita ditutorin sama profesor-profesor yang ada di luar negeri. Aku pernah sekali itu join di salah satu course-nya yang ada di University of Western Australia. Itu dari profesor sana juga menerangkan project mereka yang ada di The Farmland di sana. Kayak mereka buat satu project gede. Kalau kita kan di pertanian otomatis projectnya ya berkaitan sama peternakan gitu-gitu kan. Itu diterangin kalau mereka tuh buat project dengan
sebuah teknik terbaru seperti itu yang mungkin aja kalau misalnya kita pintar-pintar adopsi, kita bisa kayak cari informasi gimana caranya supaya kita bisa adopsi nanti, siapa tahu di Indonesia bisa kita laksanakan gitu loh ya. Jadi kalau di Coursera ini tuh kita jadi nggak cuman belajar soal pertanian aja ya, Iya Mbak. Jadi betul luas sekali, banget ya. luas banget, banyak banget course-nya. Jadi mulai kamu mau belajar psikologi, mau belajar matematika, belajar teknik mungkin kayak apa sekarang yang terkenal kan AI gitu kan ya, pembangunan gitu juga ada gitu. Jadi kayak wow, banyak sekali Di courses-nya. situ tuh bisa tanya jawab langsung nggak sih Mbak? Bisa. Sama tutornya itu. Oh bisa, ada fitur yang namanya live chat. Itu nanti kita bisa kayak, misal ada materi dari course-nya, baru menampilkan video, kita belum paham kayak pengertian dari ini itu apa, agriculture itu apa. Kita bisa langsung tanya melalui salah satu fitur yang ada di sana, kayak kita tanyakan gitu loh. Sebenarnya apa sih, apa istilah dari ini itu artinya apa gitu, terus ini penghitungannya bagaimana, itu kita bisa langsung mendapatkan jawabannya di saat itu juga gitu. Berarti juga fast response ya Mbak? Fast response sekali, karena dia menggunakan fitur mirip AI, tapi dia bersumber dari materi yang memang sudah khusus untuk ada di sana gitu. Untuk Jadi di Coursera. kalau ChatGPT yang lain kan sifatnya materinya general kan, ya semua yang ada di internet kan. Kalau itu materinya fokus pada yang disampaikan di profesornya itu buat ngobrolnya gitu. Nah, Mbak Umi kan udah alumni ya Mbak, pasti ada dong pengalaman atau benefit yang nggak bisa terlupain lah, atau pengalaman yang menurut Mbak Umi tuh Unforgettable Iya, gitu ya. betul. Kalau pengalaman, mungkin apa ya benefit yang paling banget kurasain itu kita bisa rekognisi. Jadi Coursera ini salah satu manfaatnya adalah kita bisa rekognisi hingga 20 SKS. Bayangin, kita satu semester itu kan kuliah 24 SKS maksimal. Kita cuman kayak, misal kamu ngambilnya cuman 22 SKS dalam satu semester, 20 SKS-nya kamu rekognisi pakai Coursera, berarti kamu satu minggu itu cuma berangkat satu kali yang mata kuliah yang ada 2 SKS-nya doang. Sisanya kamu belajar dari Coursera itu sendiri. Itu yang bener-bener kayak kerasa banget buatku ya, karena yang awalnya kita datang kuliah pagi jam 7:30, OTW dari rumah 7:30 sampai sini, belum lagi macet-macetnya, tabrak-tabrakan di jalan kan, buru-buru naik motor, terus kayak kita bisa langsung duduk aja di rumah dengerin Zoom gitu. Itu paling terasa pengalaman yang menurut aku. Cuma kemarin aku rekognisi 10 SKS dulu, karena kemampuan bahasa Inggrisku masih di level yang rendah daripada aku bingungannya nantinya. 10 SKS aja dulu gitu. Berarti itu SKS-nya, rekognisinya itu bisa milih ya Mbak? Bisa, kamu bisa antara 10 hingga 20 SKS, minimal banget 10 buat rekognisi. Nah ini buat teman-teman yang mungkin mager ke kampus tuh bisa banget ya Mbak? Ini Jadi salah satu opsi terbaik ya gitu. Gak cuman kayak kita daripada diem doang mager ke kampus nggak ngapa-ngapain gitu, mendingan langsung join Coursera aja biar langsung kayak dapet nilai juga dari situ. Nah untuk nilainya sendiri itu ada penilaian tersendiri nggak sih Mbak dari Coursera ini? Kalau dari Coursera sendiri tentu ada. Jadi kita di dalam Coursera itu setelah kita menyelesaikan satu video course itu ada semacam tugas mirip kayak kita kuis dan yang lain-lainnya, kuis, esai gitu, ada kayak tugas-tugasnya, ada deadline-nya juga gitu. Jadi ketika dalam satu course itu biasanya ada beberapa video, dan dalam beberapa video itu ada beberapa tugas yang harus diselesaikan. Tugasnya itu maksudnya dalam bentuk kayak Ada pilihan ganda, ada esai juga ada gitu. jadi setiap hari itu ada tapi tugasnya? Ada, setiap kamu nyelesain satu video itu pasti ada tugasnya, dan nanti nilainya akumulasi dari semua tugas itu. Selama kamu mengerjakan tugas dengan baik di atas nilai rata-rata, hasilnya pasti baik. Insya Allah pasti baik. Tuhan pasti menghendaki yang terbaik itu. Betul. Nah untuk di program ini Mbak Umi mungkin ada info nggak Mbak untuk cara daftarnya atau gimana, atau tips and triknya biar bisa keterima ya? Tadi kadang kan rahasia prodi ya kan? Aduh. Kalau tips and trick, selama kalian udah mendapatkan informasi dari prodi, utamanya dari kaprodi kita, misalkan kayak Mbak sudah ada info Coursera, cepet-cepet aja. Kalau emang berminat mau ikut, langsung daftar saat itu. Bu, saya mau daftar. Karena ya aku yakin dalam prodi itu pasti selama kuotanya masih ada, kalian pasti dapat kesempatan untuk itu. Jadi cepet-cepetan sifatnya. Terus tipsnya ya dari sih cepet aja. Yang penting gercep aja gitu. Kalau dapat info langsung, Bu saya mau ikut gitu, langsung aja datang ke prodi, bilang ke Pak Ari mau ikut Coursera gitu. Siapa tahu udah di waiting list duluan kan, yang bisa jadi gitu. Jadi program ini tuh sebenarnya
program yang bisa gantiin mata kuliah ya Mbak Umi. Ya, kalau bisa dibilang mengganti mata kuliah, mungkin bahasanya lebih menambah pemahaman kita terkait dengan mata kuliah tersebut gitu ya. Kan misal kayak kamu apa ya, kalau di semester 4 atau 5 ya, aku lupa. Itu ada psikologi sosial gitu kan. Misalkan belajar psikologi di sosial itu kan kita belajar basic-nya di sini, di FP ini kan. Kemudian kalau kalian pengen mendalami lagi, di Coursera itu banyak sekali course yang membahas terkait dengan psikologi. Bagaimana manusia itu berperilaku, apa yang mendasari mereka berperilaku, itu pun ada. Jadi kita bisa mendapatkan materi yang lebih dalam lagi gitu. Memperdalami materi, betul sekali. Dengan tambahan pintar bahasa Inggrisnya. Karena itu kan semua materi disampaikan lewat bahasa Inggris ya, walaupun ada transkrip bahasa Indonesianya, but ketika profesor yang itu ngomong, dia pasti pakai bahasa Inggris. Dan tahu kan logatnya pasti beda-beda, ada yang aksen British, aksen Australian gitu-gitu. Wow, belajar memahami bahasa lewat situ sih. Tapi kalau maksudnya bahasa Inggrisnya tuh masih basic, masih aman nggak? Masih aman sekali, aman sekali. Benar-benar oke. Oke banget, kamu baru bisa good morning, good afternoon, good night, itu masih bisa banget loh kalau mau join. Itu bukan halangan buat kalian join ya, gitu-gitu. Nah, program Coursera ini tuh seru dan bermanfaat banget ya teman-teman ternyata. Mungkin teman-teman udah ada yang minat untuk ikut program Coursera ini teman-teman. Siapa tahu ya, angkat tangan. Ayo jadi penerus aku. Jadi program Coursera ini berjalannya 1 tahun ini ya Mbak? Atau gimana? 1 semester biasa. 1 semester. Iya, karena kan dia berfungsi 24 SKS. Oh iya, berarti 4 bulan ya? 4 bulan, rata-rata 4 bulan gitu. Nah, kan di Coursera itu waktunya Mbak Umi tuh banyak free-nya ya. Nah, di sela-sela waktu itu Mbak Umi ngapain tuh Mbak, kalau boleh tahu? Apa ya? Aku pikir dia bicara bahasa ini. Sebenarnya kalau Coursera dianggap free, bisa. Karena kamu kan memilih kapan kamu mau mengerjakan tugas, kapan kamu mau melanjutkan materimu, nggak terpaku sama jadwal gitu kan. Walaupun kalian bisa bikin timeline dan schedule masing-masing gitu. Tapi kalau masalah free, bisa tambah-tambahin dengan kalian baca materi yang juga disampaikan oleh dosen. Kita kan ada RPS tuh. Nah, RPS kan ada buku panduan ketentuan-ketentuan. Kalian bisa baca materi tambahan lewat referensi yang utamanya ada di RPS itu. Dari buku ini, dan kita dari buku karangan Prof. Toto gitu kan, sistem penjualan pertanian. Itu kalian bisa baca. Sekedar menambah materi, karena itu nggak akan sia-sia. Kedepannya nanti kalian pasti bakal butuh materi itu lagi gitu. Jadi walaupun kalian sudah mendapatkan pengetahuan utamanya di Coursera melalui hal yang lebih luas di luar negeri, kalian tetap bisa mendapatkan materi juga yang ada di kuliah ini gitu. Jadi kayak dapat 2 materi sekaligus gitu loh, jadi barengan gitu. Walaupun mungkin dalam otak kayak ini materi apa gitu. Dalam otak sebenarnya udah penuh tapi masih bisa bekerja. Ayo gas gitu. Nah, mungkin teman-teman yang mau ikut join Coursera ini, pokoknya tipsnya itu adalah harus gercep ya teman-teman. Wajib gercep. Nah, nanti ada info dari Prodi lagi, nanti teman-teman bisa langsung daftar dan ikutin program Coursera ini teman-teman. Betul sekali. Mbak Umi, boleh nggak sih kasih kata-kata buat hari ini? Kata-kata hari ini, aduh, kayak kelas ya jadinya ya. Ya kan biar yang nonton ini semangat nih. Sebagai seorang pribadi yang introvert, kebetulan aku sebenarnya MBTI-nya introvert ya. Tapi nggak kelihatan introvert ya Mbak? Iya, banyak yang ngomong gitu. Tapi aslinya enggak, aku introvert. Jangan pernah takut buat keluar zona nyaman, itu dulu. Sesekali nggak apa-apa lah kita keluar dari zona nyaman, kayak kita bisa sebenarnya enakan sendiri gitu, tapi nggak salah kok kan sekali kita kayak mencoba hal yang baru kayak gitu, karena siapa tahu hal-hal baru itu bisa membawa sebuah manfaat ya, bahkan mungkin nggak akan kita bisa nilai harganya. Kayak itu, jangan takut, tetap melaju, gas gitu aja. Gas, pokoknya gas apapun itu pol, ya kicau-kicau ya kan. Habis ini ada kicau. Oh iya, habis ini. Nah teman-teman, Mbak Umi mungkin ini kita udah membahas tentang program Coursera yang sangat bermanfaat dan seru ya. Nah mungkin di segmen AgroTalks kali ini kita cukupkan dulu ya Mbak Umi. Mungkin info ini sudah bisa teman-teman dapatkan dan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya ya. Amin. Mbak Umi senang datang nggak? Senang ya. Bisa datang lagi ya. Bisa. Aku bisa join yang lain juga. Banyak ya program kayaknya Mbak. Banyak. Ya, mungkin nanti ini benar-benar banyak sekali program. AgriTalk selanjutnya kita akan membahas program apa lagi ya teman-teman. Tungguin ya teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu ya Mbak Umi untuk
Agritalks kali ini teman-teman. Dari aku Revina pamit undur diri, dan Mbak Umi terima kasih banyak sudah Terima datang. kasih kembali gitu. Terima kasih atas undangannya. Oke teman-teman. Kehormatan. Terima kasih. Agritalks kali ini kita cukupkan. Dadah. Dadah. Selamat cerita. Bye. Bye.